Tahu nih Pak, hingga kuartal 3 2025 seperti apa kinerja dari DKFT? Apakah sudah sesuai dengan target manajemen di awal tahun? Iya, puji Tuhan memang masih sesuai dengan target manajemen di awal tahun, bahwa sampai dengan kuartal 3 kita ini mencatat pertumbuhan yang positif, ya baik dari sisi produksi maupun penjualannya. Ya, jadi ya semoga ini terus berlanjut sampai dengan akhir tahun 2025 ini. Mungkin boleh digambarkan Pak, kisi-kisinya positifnya ini berapa persen nih Pak peningkatannya? Saya mesti buka data dulu kalau gitu. Oke. Saya nggak terlalu hafal dengan angka soalnya, karena saya bukan orang yang pinter untuk angka sebenarnya. Oke, artinya dari segi industri ini cukup baik sehingga juga menopang kinerja dari DKFT ya Pak hingga kuartal 3 tahun ini? Iya, betul. Di kuartal 3 kita mencatat itu produksi 300-an ribu ton, ya, dengan penjualan itu 450 ribuan ton. Agak menurun memang dibandingkan dengan kuartal 2, ya. Tapi memang itu sudah sesuai dengan prediksi. Kenapa kayak gitu? Karena ya memang kondisi cuaca yang sangat cukup ekstrim ya di beberapa lokasi tambang kami, karena cuaca ekstrim, hujan deras. Nah, itu salah satu faktor alam yang tidak bisa kita lawan kan. Tapi memang itu sudah diestimasi atau prediksi sebelumnya. Jadi ya oleh karena itu kita sudah kejar sebenarnya itu di kuartal sebelum-sebelumnya. Ya, jadi secara in total itu masih cukup oke. Ya, baik dari sisi revenue-nya maupun dari sisi net profit, target P&L-nya ataupun target EPS kami itu masih on progress. Artinya meskipun ada tantangan cuaca tadi, tapi ternyata kinerja hingga kuartal 3 ini masih cukup impresif. Tapi kalau boleh dijabarkan Pak, mungkin dari segi segmen usaha atau penjualannya ini kontribusi bagi pendapatannya seperti apa sih? Gambarannya Pak? Maksudnya? Masing-masing segmen bisnis dari DKFT sendiri seperti apa kinerjanya? Kalau kami kan memang kan di bidang tambang ya saat ini ya, karena smelter kan sementara ini kan sudah tidak beroperasi. Ya, berkaitan dengan teknologi yang memang sudah ketinggalan lah. Itu udah lewat lah artinya ya. Jadi fokus kami adalah sekarang di dalam menjual itu nikel ore kepada beberapa pengolahan yang ada di Indonesia ini. Fokus kami saat ini memang lebih ke arah untuk menunjang industri baterai, N-nya ya, which is intermediate produknya itu adalah MSP. Jadi fokus kami penjualannya itu sekarang lebih banyak di yang namanya limonite. Kan nikel ore itu ada dua bagian ya, bahasa saya kalau diketahui sama orang yang tahu nikel lah ya. Itu ada limonite sama saprolite. Limonite itu kadar rendah, tapi itu cocok dipakai untuk pengolahan HPAL atau pengolahan hydrometallurgy. Yang mana turunan daripada hasil daripada produk HPAL itu adalah MSP yang nantinya bisa diolah sampai akhirnya menjadi baterai. Ya, sedangkan kalau saprolite itu kan jatuhnya nanti ke stainless steel. Kami masih juga tetap menjual saprolite juga, tapi porsi yang limonite kami tambah karena itu juga strategi untuk mendukung yang seperti yang Mbak Sasa tadi sampaikan kan, untuk mendukung ketahanan energi nanti. Karena kan arahnya produk itu kan untuk nanti mendukung baterai. Jadi kira-kira seperti itu. Artinya didominasi sama tadi produksi limonite tadi ya Pak ya? Betul. Sejauh ini permintaan atau serapannya seperti apa sih Pak? Permintaan saat ini masih cukup bagus ya, karena memang beberapa pengolahan pabrik pengolahan untuk MSP tersebut itu masih berjalan cukup baik ya. Dan dari sisi pasar pun sendiri, harga pasar untuk MSP saat ini itu masih cukup bagus ketimbang dengan NPI atau ferronikel. Ya, NPI dan ferronikel itu dari sisi pasar dunia ini mengalami penurunan. Ya, karena end produknya stainless steel-nya yang mengalami penurunan juga. Sehingga itu dari beberapa smelter RKIF itu cukup terganggu mereka punya kinerja keuangan saya rasa. Ya, tapi mereka tetap akan berjalan karena ya bisnis kan memang selalu up and down seperti itu ya. Tapi kalau in other hand itu MSP sendiri masih cukup oke. Jadi ya oleh karena itu pabrik pengolahan HPAL masih berjalan bagus, dan sampai saat ini yang saya tahu kan ada beberapa rencana penambahan penambahan HPAL yang sedang dibangun saat ini, konstruksi. Ditargetkan tahun 2026 itu mereka akan produksi komersial. Artinya apa? Artinya pasar untuk limonite ini akan bertumbuh. Ya. Dan bagusnya adalah dari
cadangan yang kami miliki itu memang lebih besar cadangannya limonite. Oke, jadi Seperti peluang yang cukup besar ya bagi DKFT ya Pak untuk mengambil kesempatan tersebut. Oh ya, jadi ini memang artinya matching lah kira-kira seperti itu ya. Oke, tapi di satu sisi Pak, kalau tadi berbicara terkait dengan harga nikel global, di satu sisi kan masih dalam tren penurunan. Tapi apakah ini mempengaruhi secara industri keseluruhan Pak? Iya, memang harga LME saat ini ya, kalau acuan kan acuan nikel itu berarti kan LME ya. LME saat ini memang sedang mengalami penurunan. Ya, ini sekarang kalau hari ini kalau nggak salah sekitar 14.300, ya mendekati 14.000 lah ya. Kalau dari kuartal 1 dan kuartal 2 itu cukup bagus, ya 15.000 lebih. Di kuartal 3 ini masih oke, masih cukup oke, tapi kuartal 4 ini mulai agak turun. Ya, memang kondisinya disebabkan adalah dari sisi global. Karena Basasa mungkin pernah saya sampaikan sebelumnya ya, di beberapa pertemuan yang sebelumnya, diketahui bahwa sebenarnya kebutuhan nikel itu kan lebih banyak, almost 70% itu larinya adalah ke stainless steel, baja. Yaitu memakai yang bahan baku saprolite tadi itu ya. Nah, baja sendiri sekarang, artinya baja tahan karat ya, stainless steel itu saat ini pasarnya belum kembali pulih ya. Jadi belum terserap dengan baik ya Pak? Belum kembali pulih. Sehingga harganya masih belum terlalu bagus. Ini mengakibatkan otomatis kan pabrik stainless steel menekan sumber bahan baku mereka, yaitu NPI dan ferronikel. Nah, ini yang menyebabkan jadi istilahnya itu efek domino. Efek domino sampai dengan ya endnya LME mungkin masih seperti itu. Makanya indeks acuan tadi LME malah menurun ya Pak ya? Betul. Betul. Kalau untuk laminated sendiri Pak yang tadi Anda katakan, apakah artinya ke depannya dengan peluang yang semakin besar yang bisa digarap lagi, artinya DKFT ini akan menggenjot produksinya juga Pak? Oh, memang itu sudah masuk dalam target rencana kami ke depannya. Kami akan menambah produksi limonite. Karena memang nomor satu dari sisi deposit kami memang juga memadai, lebih banyak memang itu untuk limonite. Kedua, kita juga lihat pasar untuk turunan, maksudnya produk yang memakai limonite ini akan berkembang, ya. Dan ketiga ya, ujung-ujungnya kan adalah untuk membantu untuk ketahanan energi tersebut, karena arahnya kan adalah ke baterai. Kalau kita bicara baterai ini sesuatu yang menarik, Mbak Sasa. Banyak di luar sana kan sekarang berkembang berita bahwa baterai yang memakai nikel ini sekarang berkurang gitu ya, karena kan tersubstitusikan dengan yang dari LFP. Ya. LFP memang jatuhnya lebih murah ya, tapi memang dua-duanya punya keunggulan dan kelebihan artinya ya. Mau baterai, kalau kita baterai yang pakai nikel itu kan MMC namanya, nikel, mangan sama kobalt. Nah, sedangkan LFP memang itu kan bahannya lain. Faktor yang menyebabkan itu berubah, harganya itu bersaing dan juga membuat kenapa ke LFP. Itu salah satu faktornya adalah memang karena kenaikan dari harga kobalt.